Baik, izinkan saya untuk boleh kembali berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah memberikan firman-Mu untuk boleh kami pelajari dan memberi kekuatan bagi kami hari ini. Biarlah pikiran kami boleh dikendalikan oleh Tuhan, sehingga di dalam memahami maksud-maksud nubuat kitab Wahyu, Tuhan boleh menolong kami bisa mendapatkannya dengan baik, karena kitab ini disediakan oleh Tuhan, diperuntukkan bagi kami untuk bisa menghadapi kehidupan kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya untuk boleh share screen. Jadi saya akan melanjutkan karena pembelajaran ini dia secara berkesinambungan, dan untuk itu maka pelajaran yang kemarin itu diambil dari pasal 13. Dan untuk itu maka pelajaran kita malam hari ini memahami nubuat kitab Wahyu, maka judulnya adalah Anak Domba dan Pengikutnya. Boleh ditambah pengikutnya yang ditebus. Teksnya terambil dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 14 terdiri dari 3 perikop. Namun khususnya untuk malam hari ini, kita akan coba mendiskusikan perikop yang pertama yang terdapat dari ayat 1 sampai ayat 5. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk boleh memperlihatkan kembali poin-poin penting dari pasal-pasal yang telah dipelajari sebelumnya. Ya. Baik, pasal 12 kita disajikan sebuah pemandangan di mana terjadi peperangan, dan peperangan ini dimulai di surga, di mana ada naga atau Satan melawan Mikael, dan dicatat bahwa Mikael dan juga malaikat-malaikatnya, naga atau setan juga dengan malaikat-malaikatnya, itu terjadi di sorga. Kemudian peperangan ini berlanjut di bumi dan melibatkan akan umat-umat Tuhan sepanjang masa. Kalau boleh kita mulai tentunya dari Taman Eden, Adam dan Hawa, ya, yang menggoda Hawa. Siapa? Itu adalah ular. Jadi si ular tua, si naga itu atau Satan itu. Bahkan itu berlangsung dari masa ke masa, bahkan hingga hari ini. Tetapi lebih khusus lagi di pasal 12 ayat 17 menyebutkan bahwa peperangan juga terjadi hingga pada penutupan sejarah dunia dan melibatkan umat Tuhan sekarang, bahkan yang akan nanti. Nah, pasal 13 menghadirkan bagaimana peperangan itu, kalau mau diekstrak itu secara detail, maka kita dapatkan bahwa Satan bekerja melalui 2 agennya di dunia ini, ya. Dan apakah sinyal saya? Oke, baik. Jadi setan bekerja melalui 2 agennya di dunia ini. Saya pikir itu sudah diulas dengan baik oleh pendeta Nofri Fata, ya.
Agen pertama adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian agen kedua adalah binatang yang keluar dari bumi. Memang hanya ada 2 perikop di sana, tetapi kita bisa lihat juga bahwa di dalam pasal 13 ini terdapat ancaman, penganiayaan, yang kemudian mempertaruhkan hidup, lebih khusus adalah hidup daripada umat-umat Tuhan. Nah, akhirnya pasal ini berlanjut di pasal 14. Tentunya di 14 ini, pasal 14, ada 3 perikop yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, tentunya saya urutkan secara kronologi. Terdapat di dalam ayat 6 sampai 13, itu adalah panggilan Allah untuk setia dalam penyembahan yang benar. Atau juga panggilan untuk tinggalkan praktek penyembahan yang salah. Dan saya pikir kita tahu semua itu adalah masa penghakiman di mana Allah memanggil, dan itu adalah panggilan atau pekabaran 3 malaikat. Itu terdapat di dalam ayat 6 sampai 13. Kemudian lanjut ayat 14 dan 20 terjadi penuaian. Jadi seperti panen yang sudah siap matang, kemudian akan dituai, seperti itulah setelah ada panggilan, ya, seruan terakhir, dan ada juga yang merespon, maka mereka semua yang merespon, mendengar akan panggilan ini, mereka itu kemudian akan dituai. Dan yang paling terakhir, itu adalah memperlihatkan kemenangan anak domba dan juga umat-umat tebusan. Dan itu dicatat di dalam ayat 1 sampai 5. Saya melihat inilah kronologinya, tetapi kalau kita bahas secara ayatnya, ya, ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah kronologi yang paling terakhir. Tetapi itulah yang ditampilkan oleh Wahyu pasal 14 untuk menjadi pembelajaran kita. Baik, hanya 5 ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Izinkan saya untuk membacanya karena hanya 5 ayat. Ya, ayat pertama. Dan aku melihat, aku adalah Yohanes, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ayat 2. Dan aku mendengar. Tadi Yohanes melihat, sekarang Yohanes mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ayat 3, 4, 5 hanya memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan siapa pemain-pemain kecapi yang sedang memetik kecapi yang suaranya didengar oleh Yohanes. Jadi saya melihat bahwa poin utama di sini aku melihat, dan yang kedua aku mendengar. Nah, saya bacakan untuk penjabaran siapakah pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi ini. Tentunya di ayat 1 disebutkan mereka adalah 144.000 orang. Ya, tetapi ayat 3 disebutkan mereka tidak hanya memetik kecapi, tetapi mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu.
Ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5 terakhir. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau hanya berdasarkan pada 5 ayat ini, 5 ayat pertama, pasal 14, maka kita boleh bagi kepada 2 bagian. Mungkin bagian pertama adalah aku melihat, dan bagian yang kedua, aku mendengar. Baik, mari kita lihat identifikasi apa yang dilihat oleh Yohanes ya di ayat 1. Aku melihat sesungguhnya ada kata yang pertama, anak domba. Anak domba ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dan kata anak domba, frasa, 2 kata ini ya, muncul di dalam keseluruhan kitab Wahyu sebanyak 35 kali. Dan semuanya merujuk kepada Yesus Kristus. Saya pikir kita tidak perlu untuk mempertanggungjawabkan itu seperti apa, tetapi oleh karena pemunculan yang lainnya begitu banyak di dalam kitab Wahyu, saya catat ya, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh lihat dari 35 kali termasuk 3 yang ada di pasal 14 itu memperlihatkan bahwa anak domba yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, tidak hanya anak domba yang dilihat oleh Yohanes, tetapi anak domba ini berdiri di Bukit Sion. Lagi-lagi, apa yang dimaksudkan dengan Bukit Sion? Bukit Sion yang di Yerusalem atau di Israel hari ini atau di mana? Ya. Namun kita bisa melihat bahwa skin atau latar belakang untuk pemandangan di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu mengambil setting, latar atau tempat itu di sorga. Saya boleh memunculkan Ibrani pasal 12 ayat 22 menyebutkan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Paulus di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 mereverse atau merujuk Bukit Sion itu merujuk kepada kota Allah, Yerusalem sorgawi. Kemudian di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15-17, karena itu mereka dalam artian ya 144.000 ini muncul di dalam 2 teks, ada di pasal 7 dan juga di pasal ini atau di pasal 14 ya. Mereka berdiri di hadapan takhta Allah sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu ya, ayat ini hanya saya ambil sepotong tapi menunjukkan bahwa takhta mereka 144.000 orang ini sedang berdiri di hadapan takhta Allah. Dan dicatat di ayat 17 disebutkan bahwa anak domba ada di sana dan tepatnya di tengah-tengah takhta itu. Dengan demikian kita mengambil kesimpulan jika ayat 1 ini muncul kembali 144.000 orang, maka Bukit Sion yang dimaksud tentunya mengacu kepada kota Allah Yerusalem sorgawi atau takhta Allah yang ada di sorga.